Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita bersama-sama mengadakan kebaktian doa pagi. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengawali doa pagi kita. Mari mengambil saat teduh. Kami datang kepadamu ya Bapa, sebab kami percaya Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami. Engkaulah kekuatan kami. Kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu PKJ nomor 2, baitnya yang pertama. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kini marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita kehidupan, dan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa mengalir sepanjang hari ini untuk memberi kita kekuatan. Mari kita masuk dalam saat teduh pribadi untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Saya persilakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Engkau telah membangunkan kami diberi nafas hidup. Kami percaya semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Syukur kepadamu ya Allah yang telah memberikan tanggung jawab untuk menjalani hidup kepada kami pada hari ini. Kami percaya ya Bapa, jikalau tanggung jawab memiliki hidup itu kami terima,
Tuhan juga berkehendak supaya kehidupan hari ini kami jalani dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin dan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami juga mengucap syukur sebab kami percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan hati yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya kemurahan hati-Mu itu akan memberkati sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah kami yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Di tengah-tengah kebaktian ini kami juga datang dengan segala kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kami secara pribadi. Inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami yang datang. Kami mengakui segala dosa-dosa kami secara pribadi. Kami menyadari ada kalanya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami memiliki amarah, memiliki kebencian, iri, dengki. Kami merancangkan sesuatu yang jahat bagi orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami juga yang oleh karena kesadaran kami telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami juga tidak mampu mengampuni kesalahan orang lain, masih menyimpan dendam. Ampunilah kami juga ya Bapa jikalau kami tidak mampu menjaga kehidupan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami bertanggung jawab atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan ini, dengan hidup memuliakan Tuhan, dengan hidup mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah juga jikalau kami belum mampu menyayangi anggota keluarga kami dengan baik. Kami percaya ya Tuhan, Engkau murah hati, memberikan pengampunan dosa kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya Engkau menganugerahkan kepada kami pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa pribadi dan doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama dan yang kedua. Hanya
mari kita masuk dalam doa pribadi kita. Saya persilahkan kita semua mengambil saat teduh. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah doa-doa pribadi kami. Kami percaya Tuhan telah mengatur segala sesuatu dalam kehidupan pribadi kami adalah baik adanya. Ajar kami untuk bisa melihat dengan jelas rancangan Tuhan yang baik bagi kami, supaya kami tidak mengedepankan hawa nafsu kami, tetapi kami bisa membaca tanda-tanda zaman yang Tuhan berikan atas kami. Kami percaya kuasa Tuhan hadir dan memberkati kami sekalian. Inilah kami yang percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini marilah kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita saling mendoakan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas gereja kami, GKJW Jemaat Gresik. Kami menyerahkan gereja kami tercinta ini untuk Tuhan sendiri yang memberkati. Kami percaya bahwa GKJW Gresik ada di Gresik ini oleh karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Maka Engkau pula yang berkarya atas gereja kami, supaya gereja kami terus menjadi berkat di tengah-tengah kota Gresik. Jauhkanlah gereja kami dari orang-orang yang ingin memecah belah gereja, yang ingin merusak kehidupan persekutuan dalam jemaat. Kami percaya bahwa Roh Kudus memberkati kami sekalian untuk hidup rukun, damai, satu dengan yang lainnya, saling berkasih-kasihan, saling menghargai, saling menghormati.
Jauhkanlah kiranya kami dari kecurigaan-kecurigaan, dari pikiran-pikiran yang tidak benar, yang akan memicu kehidupan persekutuan yang tidak rukun satu dengan yang lain. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau bekerja, mengikat kami dengan kasih sayang yang mesra satu dengan yang lain. Engkau pula yang memberkati orang-orang yang bekerja melayani Tuhan di GKJ Jemaat Gresik, supaya kami semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Tuhan juga yang memberkati keluarga, saudara-saudara kami yang sudah melayani Tuhan dengan baik ini. Kami percayakan mereka, Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala musibah dan mara bahaya, yang bisa menjadi batu sandungan bagi pelayanan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan, panitia unduh-unduh, dan juga panitia Natal yang mempersiapkan berbagai macam kegiatan. Tuhan sendiri yang hadir memberkati, memberikan hikmat, memberikan kesatuan hati dan pikir, bekerja bersama-sama dengan sebaik-baiknya, dengan segala kerendahan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati supaya pendanaan itu cukup dan menjadi berkat bagi pelayanan kami bersama. Kami juga menyerahkan PKT yang sudah direncanakan. Kami percaya Tuhan yang memberkati supaya semua program itu dapat dilakukan dengan baik, dan demikian juga dicukupkan segala kebutuhan dana yang diperlukan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh warga GKJ Jemaat Gresik, baik di Induk, di Pepandan Cerme, dan di Balung Tunjung. Tuhan yang memberkati kami sekalian hidup rukun bersama sebagai keluarga. Tuhan yang mencukupi kami dengan rezeki. Tuhan pula yang memberkati kami dengan kesehatan, umur panjang, damai, dan sejahtera. Engkau pula yang memberkati kami. Kami semua dijauhkan dari roh-roh yang jahat, orang-orang yang jahat, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus hadir di tengah keluarga kami semuanya, sehingga kami hidup takut akan Tuhan dan percaya pada Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami juga berdoa untuk sawah-sawah dan ladang-ladang dari warga yang ada di Pepandan Balung Tunjung dan di Pepandan Cerme. Tuhan yang memberkati supaya sawah-sawah dan ladang itu menghasilkan hasil panenan yang baik, yang akan menjadi rezeki bagi kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan pula yang memberkati pekerjaan-pekerjaan kami semuanya, sehingga kami semua yang sudah bekerja dapat tetap bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik. Tempat Tuhan memberkati kami. Kami percayakan juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberkati mereka dengan pekerjaan. Yang sedang mencari jodoh, Tuhan yang memberkati dengan jodoh yang baik, yang takut akan Tuhan dan yang percaya pada Yesus Kristus. Yang sedang memulai usaha, Tuhan yang memberkati agar usaha dan bisnis yang sedang dirintis ini dapat berkembang dan menjadi rezeki bagi kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan akan terus memberkati kehidupan saudara-saudara kami ini. Demikian pula ya Bapa, saudara-saudara kami yang sedang menantikan anak sebagai keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan sendiri yang memberkati supaya mereka mendapatkan anak yang menjadi keturunan dalam perkawinan mereka. Kami percaya juga Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih sekolah dan harus belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Anak-anak kami semua semangat belajar dengan baik, dan mereka semua berhasil dengan pendidikannya. Anak-anak kami yang sekolah di luar kota, di luar negeri, Tuhan yang memberkati agar anak-anak kami semuanya dapat belajar dengan sebaik-baiknya meskipun jauh dari orang tua. Kami percaya Tuhan melindungi dan memberkati mereka sekalian yang sedang menyelesaikan tugas akhir dari pendidikan mereka. Tuhan juga menurunkan hikmat sehingga
semua pekerjaan tugas akhir dari sekolah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya bahwa Tuhan memberkati. Demikian kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amprawati Ningsih, Ibu Ariati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsan, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasya, Bapak Endro Mulyono, Saudara Niko, Bapak Siswanto Adi, Saudara Rio dan Bapak Bagiono, dari Cermi Bapak Benoyo, Ibu Gebi, dari Balung Tunjung, Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari dan anak Abel, supaya saudara-saudara kami semua sehat, diberikan kesembuhan dari sakit yang diderita. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan memberkati mereka. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau memberkati negara kami. Negara kami menjadi negara yang aman, damai, tentram, sejahtera, makmur. Oleh karena berkat Tuhan mengalir kepada negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri. Dan dijauhkanlah negara kami ini dari orang-orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Menjauhkan negara ini dari orang-orang yang tidak menginginkan keberagaman di Indonesia ini. Biarlah keberagaman di Indonesia ini terpelihara dan kami semuanya hidup rukun bersama. Tuhan, Kau pula yang memberkati para pemimpin bangsa kami, memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Kami juga mohonkan berkat supaya penanganan COVID-19 di Indonesia dan di seluruh muka bumi adalah penanganan yang terbaik, sehingga penyakit ini dapat dikendalikan dan dapat hilang dari muka bumi ini. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu, bahwa Tuhan memberkati kami sekalian. Inilah kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bagian kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja memberkati kami, sehingga bagian dari kitab suci itu dapat kami mengerti, dapat kami lakukan pula dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang memimpin kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 42 ayatnya yang pertama sampai dengan 28 yang demikian. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu,
Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan, hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Fir'aun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup, aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruhnya belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali kepada kisah Yusuf. Kita sudah mengerti bahwa Yusuf memiliki kasih yang sangat besar kepada saudara-saudaranya. Kasih itulah yang menyelamatkan sebuah bangsa. Kasih itulah yang membuat Yakub dan keturunannya lestari. Mari kita membayangkan jikalau Yusuf yang oleh karena kemarahannya dan dendamnya kepada kakak-kakaknya ini lalu membunuh mereka semua. Maka tinggallah Yakub hanya dengan Benyamin saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Kasih, belas kasihan, kemurahan hati, kesabaran, tidak mendendam yang dimiliki oleh Yusuf telah menyelamatkan sebuah bangsa. Sehingga sejarah bangsa Israel ini masih ada hingga sekarang. Kuncinya adalah pada kasih. Kuncinya adalah pada hilangnya rasa dendam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Yusuf tidak hanya berhenti kepada tidak mendendam saja. Tidak mendendam itu dia buktikan juga dengan tingkah laku yang sesuai, yaitu dengan memberikan gandum dan mengembalikan uang milik kakak-kakaknya. Rasa persaudaraan tidak bisa hilang. Saudara kandung tidak bisa dilupakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu harus diikuti dengan tindakan nyata. Tindakan nyata inilah yang menyelamatkan sebuah bangsa. Indonesia berusia 75 tahun. Banyak berita hoax yang beredar bahwa Indonesia ini sedang diambang batas kehancuran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa menyelamatkan bangsa kita? Belajar dari Yusuf ini, yang bisa menyelamatkan adalah kasih, belas kasihan yang diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan memulai dari mana? Kita akan memulai dari diri kita sendiri. Kita akan menanamkannya pada diri kita, pada anggota keluarga kita. Kita tanamkan kepada anak-anak dan cucu kita sejak dini pentingnya cinta kasih, pentingnya kesabaran, kemurahan hati, menghilangkan dendam. Sebab dendam bisa merusak sebuah relasi. Jikalau kebiasaan menyimpan dendam yang tidak tertangani itu terus terpelihara, maka kita akan melahirkan generasi-generasi pendendam di masa depan yang bisa merusak sebuah keluarga, merusak gereja, dan juga merusak sebuah bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menjaga negara kita Indonesia ini dengan sikap kasih yang kita nyatakan kepada keluarga kita, kepada anggota gereja, kepada tetangga kita yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda apapun juga, supaya kita bisa hidup berdampingan dalam damai di bumi Indonesia, supaya lestari bangsa kita tercinta ini, supaya lestari negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Lestarinya bangsa ini
kita juga yang turut menentukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri doa pagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa Engkau mengingatkan kami supaya kami memiliki kasih, menjauhkan diri dari mendendam, supaya kasih kami adalah kasih yang kami ikuti dengan tindakan nyata. Sebab kasih itu membuat sebuah bangsa lestari, dijauhkan dari kehancuran. Biarlah negara Indonesia kami tercinta yang berulang tahun ke-75 tahun ini juga diberkati dengan orang-orang yang penuh kasih, dijauhkan dari rasa hati mendendam, benci, iri, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap tegak berdiri. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami sekalian, dan jauhkanlah pula keluarga kami dari rasa hati yang penuh dengki, amarah, dan dendam. Jauhkanlah juga gereja kami dari rasa hati iri, dengki, amarah, dan dendam, supaya keluarga dan gereja kami juga tetap lestari. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita undur dari doa pagi kita. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita membangun kehidupan pribadi yang penuh kasih, dijauhkan dari dendam, supaya keluarga, gereja, dan negara kita lestari. Dan mari kita memohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 438, baitnya yang pertama. Tuhan memberkati kita, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya kita tetap menjadi berkat.